Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita semua yang senantiasa membaca, merenungkan dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Saudara-saudara sekali lagi, shalom. Apa kabar kita hari ini? Baik, puji Tuhan. New life, new hope. Hidup baru, harapan baru. Baik. Saya mau tanya dulu. Kita ini orang baik atau orang jahat? Saudara-saudara? Ya? Percaya diri baik atau jahat? Betul. Baik sekali kok, baik setengah. Ada yang bilang setengah, ada yang bilang. Oke, saya mau cerita. Ada satu cerita di satu tempat. Ada buat acara Natal, lalu mereka buat acara besar, jadi mereka undang gubernur, lalu mereka bilang, kita undang gubernur, jadi kita harus siap baik-baik. Nah, gubernur ini tidak mau pergi sendiri, jadi dia bawa depung kawan, kepala dinas 4 orang. Kepala dinas berapa orang tadi? 4 orang. Ini malam dong kacau parah. Nah, jadi dia telepon di Bukan kan. Gubernur dia orang Jawa tapi logat NTT, sama kayak siapa boleh yang viral sekarang ini. Dia mulai telepon di kawan. Pasong ada di mana nih? Biar dapat undangan ini. Pokoknya ini malam botong harus sama-sama. Jadi dia ajak. Apa? Ya, jadi sampai di sana mereka ibadah Natal, mereka sama-sama, lalu mereka ramah tamah, selesai mau pulang, tapi MC bilang begini, Bapak Gubernur yang terhormat, karena hari ini merupakan suatu hari istimewa bagi kami, karena Bapak Gubernur telah hadir bersama-sama dengan kami. Sebelum Bapak Gubernur pulang, kami minta supaya Bapak Gubernur mengisi satu pujian. Jadi Bapak Gubernur, beta menyanyi satu lagu. Jadi dia menyanyi, hidup ini adalah kesempatan. Kemudian dia bilang begini, beta datang tadi 4 orang. Jadi kalau beta sudah menyanyi, maka beta pengkawan 4 orang juga harus menyanyi. Jadi ini yang kepala dinas dong ini. Ya, Senin Kamis di gereja setiap hari hanya jadi kurang tahu lagu rohani. Jadi mulai yang satu dia datang, dia menyanyi lagu apa yang tadi dong itu. Yang 2 menyanyi juga, yang 3 menyanyi, yang keempat ini dia datang, dia tidak tahu mau menyanyi lagu apa. Jadi dia ambil mic, dia bilang begini, Bapak Mama semua, lagu yang tadi, lagu yang beta tahu, Bapak Gubernur yang beta pungkam, kepala dinas 3 orang, su menyanyi semua. Jadi beta tahu mau menyanyi lagu apa lagi. Jadi gubernur bilang pokoknya lu harus menyanyi, jadi bisa tidak. Jadi terakhir dia bilang begini, kalau begitu saya cipta lagu baru, bikin lagu baru sendiri. Jadi dia bikinlah, dia pikir-pikir, dia pergi di pemain keyboard, dia bilang nanti menyanyi lagu ini ya. Jadi di penglagu begini, dia pegang lalu dia bilang, beta ini sebenarnya orang baik, tapi dosa bikin beta sonde baik. Hari ini beta baik, besok sonde baik, jadi sebenarnya beta sonde baik. Jadi setelah itu ada semua tepuk tangan, lalu dia bilang begini, ada bait kedua lagi. Jadi bukan hanya bait pertama, ada bait kedua lagi. Jadi dia menyanyi begini, beta ini sebenarnya sonde baik, tapi Kristus bikin beta jadi baik. Hari ini sonde baik, besok makin baik, jadi sebenarnya beta orang baik. Amin. Kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau begitu kita menyanyi sama-sama. Setuju teman-teman? Setuju? Jadi beta ini sebenarnya orang baik. Silakan. 1. Datang pakai musik dong.
memberi pesan kepada kita bahwa kalau kita orang jahat yang sewaktu-waktu bisa saja berbuat baik, maka karya kelahiran, kematian dan kebangkitan Kristus tidak ada arti apa-apa, tidak berdampak apa-apa dalam hidup kita. Tetapi kalau kita ini adalah orang baik yang mungkin karena keterbatasan kita, karena kelemahan kita sebagai manusia yang rapuh, kita bisa saja jatuh dalam dosa dan kita berbuat jahat, maka sebenarnya karya Kristus berdampak besar dalam hidup kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini saya akan ambil 1-2 ayat saja yang punya hubungan erat dengan tema kita, yaitu hidup baru, harapan baru. Dan coba kita sama-sama baca ayat 15. Kita baca sama-sama. Ayat 17, ayat 17. 1, 2, 3. Jadi Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan sungguhnya yang baru sudah. Nah, saudara-saudara, Paulus menyatakan ciptaan baru. Kalau dalam Alkitab dan juga bahasa-bahasa teologi kita kenal ada ciptaan baru, ada lahir baru, ada hidup baru, manusia baru. Memang kata-kata berbeda, tetapi di akhir artinya tidak jauh berbeda. Nah, kalau dalam surat Efesus dan Kolose bilang manusia baru, tetapi kalau dalam Korintus bilang ciptaan baru, sedangkan dalam Injil Yohanes percakapan Nikodemus dengan Yesus bilang lahir baru, begitu Nah, Yesus bilang begini kepada Nikodemus, seseorang yang tidak dilahirkan kembali, maka dia tidak akan melihat kerajaan Allah. Seseorang yang tidak dilahirkan kembali, maka dia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Hidup baru harus dimulai dengan kelahiran baru. Seorang teolog Kristen bernama Adam Clark, dia bilang begini, manusia harus mempunyai 2 kelahiran, yang satu di bumi dan yang lain dari surga. Yang satu di bumi, yang lain di surga. Kemudian dilanjutkan, yang pertama untuk tubuhnya dan yang kedua untuk jiwanya. Tanpa kelahiran yang pertama, ia tidak akan melihat dan menikmati kehidupan di bumi ini. Dan tanpa kelahiran yang kedua, ia tidak akan melihat maupun menikmati kerajaan Allah. Jadi rumusnya begini, kalau kita hanya lahir 1 kali, kita akan mati 2 kali. Tetapi kalau kita lahir 2 kali, kita hanya mati 1 kali. Kalau kita lahir 1 kali saja, lahir secara jasmani tanpa lahir baru, kita akan mengalami 2 kali kematian. Kematian tubuh dan kematian kekal. Tetapi kalau seseorang yang lahir 2 kali, ketika dia lahir di bumi ini, kemudian dia mengalami kelahiran baru oleh Roh, maka dia hanya mati 1 kali. Dan seterusnya dia akan mengalami kebangkitan dan memiliki hidup kekal. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang hidup baru, Paulus bilang harus meninggalkan cara yang lama. Cara hidup yang lama. Ada 2 hal. Orang yang hidup baru, dia harus meninggalkan cara hidup yang lama. Kemudian orang yang hidup baru, dia harus punya perubahan. Dia harus punya perubahan. Ketika seseorang mempunyai hidup baru di dalam Kristus, maka dia harus tinggalkan hidupnya yang lama. Dia tidak lagi hidup dalam dosa dan menikmatinya. Kalau dia memberhalakan Tuhan yang lain, dia hanya ikut dirinya sendiri, maka setelah dia hidup baru, dia tinggalkan semuanya itu. Dia hanya punya 1 Tuhan saja yang dia sembah. 1 Tuhan, yaitu Yesus dalam diri. Dia tidak dipengaruhi oleh sesuatu yang dari luar dirinya, karena yang paling berharga sudah tinggal di dalam dirinya, yaitu Yesus. Nah, orang yang mempunyai hidup baru, dia hanya punya 1 saja untuk disembah, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Dia tidak menyembah lagi yang lain. Kita ini makhluk penyembah. Kalau kita tidak sembah Tuhan, maka kita menyembah yang lain. Mungkin diri kita menyembah pengakuan orang lain,
terhadap diri kita, uang, jabatan, dan lain-lain. Hukum yang pertama dari 10 hukum itu bilang apa? Jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kenapa dia paling pertama? Kenapa dia harus yang pertama? Papa Gereja Martin Luther bilang gini, tidak kebetulan Tuhan Allah memberikan hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Karena kalau kita hanya menyembah Allah saja dan tidak ada Allah-Allah lain, maka kita tidak akan melanggar hukum kedua sampai ke 10. Karena apa? Hanya ada satu Tuhan saja dalam hatinya, maka tidak ada Allah lain. Pasti dia hanya fokus hanya kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan. Orang yang hidup baru, ketertarikan dan kecintaannya terhadap dunia ini semakin berkurang. Orang yang hidup baru, ketika dia lahir baru, dia punya hidup baru, ketertarikannya kepada dunia ini dan segala yang ada, yang ditawarkan oleh di dunia ini, semakin hari semakin berkurang dan akhirnya hilang, diganti dengan kecintaannya hanya kepada Tuhan dan perintahnya, yang semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Saudara-saudara, itu artinya, jadi yang pertama adalah orang yang hidup baru, dia tidak bisa pakai di cara lama, dia harus tinggalkan cara yang lama. Yang kedua, orang yang hidup baru, dia harus menunjukkan perubahan. Kata hidup baru, teman-teman, kata hidup baru biasa kalau kita dengar di apa? Biasa bilang selamat menempuh hidup baru. Itu apa? Itu pada saat apa? Pernikahan, Jadi kita pun kawan-kawan dong menikah, maka kita mulai selamat menempuh hidup baru, selamat menempuh hidup baru. Nah, kata ini mengucapkan selamat menempuh hidup baru, ucapan ini punya makna bahwa orang yang menikah, dia punya gaya hidup yang baru, dia punya gaya hidup yang baru, dia punya status yang baru, kebiasaan yang baru. Dia tidak lagi sama sebelum menikah. Dulu dia putuskan sendiri dia pun hidup, dia mau talele di mana pun juga dia terserah, dia mau jalan di mana juga terserah. Tetapi setelah dia memutuskan apa-apa terserah dia. Tetapi setelah dia menikah, dia menempuh hidup baru, maka dia harus kompromi dengan pasangan, yaitu istri dan suami. Betul, Saudara-saudara, seorang yang lahir baru, maka dia harus punya keputusan untuk tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi dia hidup untuk Kristus. Orang yang mengalami hidup baru ada perubahan, Yang dulunya hidup jauh dari Tuhan, sekarang dia menjadi dekat dengan Tuhan. Yang dulu dia tidak memiliki pengharapan akan masa depan, kepastian masa depan, tetapi sekarang dia memiliki kepastian masa depan. Ada kepastian dan harapan. Orang yang hidup baru, yang dulunya cara lamanya yang dimiliki hanya kesenangan sendiri, dia hanya ikut diri sendiri, tetapi sekarang dia pikir apa yang Tuhan kehendaki bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Dia hanya pikir dua, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu dan akal budimu. Dan yang kedua, dia harus memikirkan kasihilah Tuhan sesamamu seperti dirimu sendiri. Dulu hidup kacau, orang yang hidup baru sekarang dia penuh dengan damai sejahtera. Dulu dia pun hidup bodoh dan degil. Karena apa? Saya bilang begitu. Berpikir pendek untuk mengambil keputusan. Tetapi sekarang dia penuh hikmat. Dulu perasaannya tumpul ketika dengar khotbah, tidak bertampak apa-apa. Jadi hanya datang lalu pulang, biasa saja. Tetapi setelah itu dia punya hidup baru, dia renungkan, dia simpan baik-baik dan dia lakukan dengan setia. Saudara-saudara, harus kita ingat bahwa kalau hidup baru itu bukan otomatis sudah sempurna. Tidak. Kita masih terus belajar, harus terus berjuang di dunia ini agar tidak lagi hidup dalam dosa. Orang yang lahir baru dia bisa saja jatuh dalam dosa, tetapi dia tidak akan hidup dalam dosa. Dia bisa jatuh dalam dosa, tetapi dia tidak bisa hidup dalam dosa. Sehingga dia tidak akan tenang dalam hidup. Ketika dia membuat sesuatu mungkin menyakiti hati Tuhan, maka itu roh di dalam hatinya mengganggu dia sehingga dia harus minta ampun dengan Tuhan. Ketika dia
mengecewakan hati orang lain atau dia melakukan kesalahan, maka dia tidak bisa tenang dalam hidupnya dan dia harus bereskan itu dosa. Saudara-saudara, banyak orang yang masih hidup sama seperti masa lalu karena diintimidasi yang oleh iblis. Jadi iblis selalu mengintimidasi. Lu sudah bisa, lu terlalu berdosa, tidak ada lah, lu punya harapan untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Kemudian penghakiman juga dengan orang lain sehingga dia tidak bisa berubah. Saudara-saudara, mari kita datang kepada Yesus karena Yesus memberi kita jaminan. Pemuda Teritori 2 Kupang Tengah yang hari ini berkumpul untuk beribadah, inilah panggilan Tuhan bagi saudara-saudara. Panggilan Tuhan ini sangat indah untuk kita semua. Ketika saya lihat teman-teman yang dalam usia muda, mungkin usia 17, 18 sampai 20-an tahun yang hadir saat ini, saya jujur saja bahwa memang di sisi lain saya mengatakan bahwa saya tidak seberuntung teman-teman mengenal Tuhan di masa muda. Tetapi karena kasih Tuhan sehingga Tuhan selalu baharui hidup saya. Dan hari ini saya berdiri untuk sampaikan bahwa tidak ada yang paling istimewa selain menjawab panggilan Tuhan di masa muda. Tidak ada yang paling istimewa selain menjawab panggilan Tuhan dan melayani Tuhan di usia muda. Manusia boleh saja menghakimi masa lalu kita. Iblis mungkin akan mengintimidasi masa lalu kita, tetapi ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus, kita tinggal di dalam Kristus, kita menjadi ciptaan baru, maka Kristus yang menjadi jaminan masa depan kita. Amin. Kalau kita hidup dalam cara lama, iblis bisa intimidasi hati kita untuk membuat kita tawar hati. Tetapi ketika kita menyerahkan diri kepada Yesus, maka Kristus adalah jaminan bagi kita. Kita yang hidup di bawah kasih karunia, bukan harus begini, harus begitu, tetapi karena Tuhan sudah buat begini, karena Tuhan sudah melakukannya, maka saya bisa begini. Itu hukum kasih karunia. Karena Tuhan sudah, maka saya bisa. Bukan supaya Tuhan sudah begini atau supaya saya harus begini supaya saya begini, tidak. Kasih karunia, Tuhan sudah selesaikan semuanya dan Tuhan sudah bayar lunas di atas bukit Golgota, maka saya bisa melakukannya. Karena Tuhan sudah menebus saya, maka saya bisa meninggalkan cara hidup yang lama. Saudara-saudara yang terkasih, yang kedua adalah harapan baru. Harapan baru. Harapan baru. Kata harapan ini adalah begini, teman-teman. Harapan itu artinya suatu keinginan supaya menjadi kenyataan. Itu harapan. Suatu keinginan supaya menjadi kenyataan. Itu harapan. Jadi kalau itu sudah jadi kenyataan, itu bukan harapan lagi. Tetapi kalau masih dalam batas keinginan, maka itu belum terjadi, itu harapan. Suatu keinginan supaya menjadi supaya bisa menjadi kenyataan. Anak-anak muda contoh kuliah, ketika masuk kampus kuliah, maka harapannya keinginan supaya bisa lulus, predikat sangat memuaskan, begitu kok, atau lebih lagi. Jadi setelah wisuda, harapan baru lagi keinginan supaya menjadi kenyataan, yaitu bisa dapat kerja. Kemudian setelah itu apa lagi? Harapannya bisa dapat jodoh. Jadi menjalin hubungan juga mesti ada harapan toh. Jadi harapan. Jadi biar LDR juga, ali jauh di sana, bete di sini, tetap potong dua satu hati. Harapan dalam membangun hubungan asmara, katong tetap jaga, katong pun cinta supaya bisa sampai ke pelaminan. Itu harapan toh. Seseorang yang telah menjadi ciptaan baru, maka ia menaruh harapannya kepada Yesus Kristus.
Dulu dia menginginkan sesuatu supaya menjadi kenyataan, dan dia mengandalkan dirinya, mengandalkan kemampuannya yang terbatas, padahal dia adalah manusia yang rapuh dan rentan terhadap kegagalan, dan itu hanya membawa dia kepada kekhawatiran, ketidakpastian, karena apa yang ada padanya tidak dapat memberi jaminan apa-apa. Baru memulai dengan pengertiannya, ada tantangan lalu dia jatuh. Ada pengaruh dan intimidasi dari iblis, dari orang-orang yang iri, cemburu. Dia sudah tahu hati berhenti. Ketika kegagalan datang, dia berhenti sampai di situ, maka harapannya itu hilang. Keinginan supaya menjadi kenyataan itu menjadi hilang. Setelah dia menanggalkan semuanya, dia mengandalkan Yesus, dan harapannya dijamin oleh Yesus, sehingga dia tidak mengandalkan dirinya, tetapi dia mengandalkan Tuhan. Itulah harapan baru. Karena apa? Harapan Yeremia 17 ayat 5 bilang begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi Yeremia 17 ayat 7 dan 8 bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Maka dia merubah cara berpikir, saya harus andalkan Tuhan. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mengandalkan Tuhan? Caranya adalah taat kepada perintah Tuhan. Itu adalah cara. Ketika kita punya harapan baru dalam Tuhan, untuk menggapai menjadi kenyataan atas harapan itu, maka kita harus taat kepada perintah Tuhan. Agar keinginan kita di dalam Kristus menjadi kenyataan, maka kita harus taat kepada perintahnya. Tidak ada cara lain. Ikuti proses yang Tuhan berikan dan jangan lari. Nah, dalam seluruh isi Alkitab, teman-teman, ada dua bagian penting. Yang pertama itu perintah, yang kedua itu janji. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Perintah. Yang kedua apa? Janji. Tuhan bilang kalau kamu melakukan perintah, kamu dapat janji. Begitu Nah, bilang carilah dahulu kerajaan Allah. Itu perintah atau janji? Ya, perintah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Itu perintah atau janji? Janji. Kalau kamu, Ulangan 28 bilang begini, kalau kamu benar-benar mengikuti, mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya dengan setia, itu perintah atau janji? Ya, perintah. Maka berkat ini akan datang kepadamu. Itu janji. Kalau melakukan perintah, maka akan dapat janji. Saudara-saudara, menggapai harapan dalam Tuhan, kita boleh lupa janji Tuhan. Kita harus ingat, kita boleh lupa janji Tuhan, karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Amin. Ingat, dalam Tuhan kita boleh lupa janji Tuhan, tetapi tidak boleh lupa perintah Tuhan. Janji boleh kita lupakan karena Allah tidak pernah ingkar janji, tetapi perintah Allah jangan kita lalaikan sedikit pun, bahaya. Harapan bisa hilang. Untuk menjelaskan ini, saya punya cerita, teman-teman. Ada satu majikan, dia punya rumah besar. Lalu dia pekerjakan pembantu 2 orang, perempuan 2 orang, yang anggap saja 2 nama siapa Mia Demaa. Nah, sana ada yang nama Mia di sini. Nah, jangan tersinggung, ini bukan nama sebenarnya. Nah, anggap saya. Nah, jadi si A dan si B. Lalu ini majikan panggil mereka, lalu 2 orang datang. Lalu ini majikan bilang begini, kalian kerja di sini dan harus ikuti di perintah. Yang pertama, rumah harus bersih. Kita ingat rumah harus bersih. Pel 3 kali 1 hari. Apa? 3 kali 1 hari. Masak tidak boleh pakai masako. Apa? Garamnya sedikit. Apa? Iya, itu apa? Perintah. Lalu
Sekarang apa? Kalau sudah lakukan perintah dapat janji. Janjinya bilang begini, kalian punya gaji 3 juta per bulan. Kalau kalian tekun, rumah bersih, saya makan garamnya sedikit, masakonya tidak ada, saya rasa nanti bulan Desember, kan mulai Januari kan? Bulan Desember saya kasih motor Revo, beda. Kau motor apa? Apa? Revo atau? Revo. Jadi Mia dan Maa ini dengar. Jadi perintahnya adalah apa? Pel 3 kali 1 hari, rumah harus bersih, masak tidak boleh pakai, masak garam sedikit. Lalu majikan bilang begini, karena kalian 2 orang maka ada 7 hari kerja, 7 hari 6 hari kerja saja, Senin sampai Sabtu. Yang Maa ini Senin, Rabu, Jumat. Yang Mia Selasa, Kamis, Sabtu. Hari Minggu gereja, jadi 02 jangan datang. Lalu hari Senin siapa yang datang dahulu? Siapa? Maa datang, lalu Maa mulai kerja. Tetapi si Marta ini, dia ingat janji majikan, dia lupa perintah majikan. Dia hanya ingat ini Revo terus. Jadi setiap kali dia pel, dia bilang, tahun depan majikan beli motor, tahun depan. Jadi dia menyanyi terus, dia menyanyi. Dia lupa, tetapi dia jalan-jalan, dia pel, tapi dia lewat sedikit lain. Jadi rumah sudah tidak bersih lagi. Ketika dia masak, dia ambil, dia kecap begini, garam sedikit, dia bilang, son pas dengan beta selera ini. Dia ambil masako, lalu dia taruh, dia garam, dia taruh banyak-banyak. Orang saudara tinggi sudah lewat di badan. Jadi dia terus ingat, dia ingat janji Tuhan, janji majikan, tetapi dia lupa. Kadang-kadang Rabu dia minta izin, Jumat baru dia kerja. Nanti Senin dia minta izin, Rabu dia kerja, Jumat dia izin lagi. Jadi dia lalai. Lalu si Mia ini beda, teman-teman. Si Mia tiap hari dia hanya hafal saja, rumah harus bersih, 3 kali pel 1 hari, masak tidak boleh pakai masako, garam sedikit. Nah, dia mulai hafal terus. Dia hafal terus. Jadi setelah dia hafal, dia lakukan dengan setia. Meskipun dia tidak capek juga, dia terus pel harus 3 kali. Habis itu dia ambil makanan, dia kecap begini, dia tidak suka, tetapi bilang begini, oh majikan pun suruh, jadi dia tetap harus. Terjadilah bulan ke bulan, si Mia ini, Marta ini hanya menyanyi, tahun depan majikan beli motor. Dia menyanyi terus itu, tetapi Marta ini dia terus, dia bilang, ingat. Tiba-tiba terjadilah bulan Desember. Bulan Desember, majikan belum panggil, Maa sudah luar. Dia sangat dipegang di apa, bos, STNK. STNK, padahal masih bawa, pokoknya son belum tahu bawa motor, tetapi dia bilang STNK. Ini beta buka KTP ini supaya urus nama tau. Langsung majikan bilang begini, maksudnya, weh bos, itu hari janji Revo toh. Beta suka belajar nih. Tetapi dia bilang begini, saya perintah apa? Setiap hari saya lihat kamu, setiap hari Senin kamu hanya datang pel hanya 2 kali saja. Masa ketemu darah tinggi semua, saya harus di dokter terus karena masako terus. Besok lu izin lagi, tiap bulan begitu terus saja. Kita sangat makan hati. Baru tiap hari lu kira lu menyanyi terus, tahun depan majikan beli motor, itu beta tak cek setengah mati. Lu pikir beta siapa kok? Lu beta pecat. Ini lu gaji terakhir, lu keluar dari sini.
Dia pulang dengan menangis. Lalu Maria, Mia ini dia tidak peduli apa-apa, dia terus bekerja. Suatu saat majikan panggil, Mia, iya, mari dulu. Langsung bilang, iya, kenapa bos? Ini lu punya STNK atas lu punya lengkap, surat pajak lengkap, ini BPKB motor atas lu punya. Maksudnya karena mana bos? Itu hari kita janji toh bahwa kalau lu kerja dengan tekun, ini lu punya revo, ini lu punya gaji untuk ini bulan, lu dapat bonus kenaikan gaji jadi 2 kali lipat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, si A dia ingat janji Tuhan, tetapi dia lupa perintah Tuhan. Si B dia lupa janji Tuhan, tetapi dia ingat perintah Tuhan. Begitulah 2 cara hidup membangun hubungan dengan Tuhan. Kadang-kadang kita hanya ingat janji Tuhan, tetapi kita lupa perintah Tuhan. Tetapi kita punya harapan itu besar, bahwa Tuhan akan menjawab harapan kita, tetapi kita lalai dalam menjalani perintah Tuhan. Kita lalai sekali baca Alkitab. Tetapi ketika kita menyanyi di gereja, janjimu seperti fajar pagi hari, kita bisa seperti itu. Kita bisa menyakiti hati Tuhan dengan berbagai cara, tetapi di dalam gereja kita bisa bilang I love you Lord. Kita bisa seperti itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang punya harapan baru, orang yang punya hidup baru, dia fokus kepada perintah Tuhan. Dan Tuhan menjamin masa depan. Orang yang menjadi ciptaan baru, maka dia menaruh harapannya kepada Yesus, dan cara yang dilakukannya adalah dia taat setia. Meskipun kadang-kadang dia harus tidak suka dengan, tetapi dia harus menyangkal diri. Meskipun kadang-kadang dia harus berkorban, meskipun dia harus meninggalkan segala sesuatu, tetapi ketika dia taat dan setia, dia tahu bahwa Tuhan menjawab harapan. Dia berdiri teguh, tidak goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab dia tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahnya tidak sia-sia. Proses dia jalani, tetapi hasilnya dijamin oleh Tuhan. Saudara-saudara, anak-anak muda, berjalanlah dalam proses yang diberikan oleh Tuhan. Proses kita jalani dan hasilnya dijamin oleh Tuhan. Hari ini kita beribadah, dan saya percaya Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Ketika kita hidup baru, maka kita meninggalkan cara yang lama, hidup yang lama, dan mintalah Tuhan supaya Tuhan membentuk kita seturut dengan kehendak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang hidup baru, dia harus ada perubahan. Dia harus ada perubahan. Kita harus punya keputusan dalam hidup bahwa saya harus berubah, tidak bisa tidak. Saya tidak bisa harus begini setiap hari, tetapi saya harus punya keputusan untuk merubah diri dengan pertolongan Roh Kudus. Saya datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan tolong rubah saya. Mungkin saya punya hal-hal yang negatif, hal-hal yang jahat. Tuhan rubahlah hidup saya. Setelah dia menjadi ciptaan baru, bagaimana dengan masa depan? Keinginan supaya menjadi kenyataan hanya di dalam Tuhan. Bagaimana? Taat kepada perintah Tuhan. Jangan taat, jangan ingat janji Tuhan saja, tetapi jangan lupa perintah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya menutup renungan ini mengatakan bahwa hidup baru dikerjakan oleh Allah, dan harapan baru dijamin oleh Allah. Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin.